Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meliana SPD selaku fasilitator saya, Bapak Azwar Malik Rangkuti SPD selaku pengajar praktik saya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Srimpi SPD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan langkah ketiga pasca observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik. Sebelum kegiatan ini, kami telah melakukan dua kegiatan. Yang pertama, pra-observasi, dan yang kedua, observasi. Kegiatan ini adalah untuk membantu rekan sejawat dalam meningkatkan pembelajaran di kelasnya. Baik, berikut merupakan kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Bu Srimpi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Sehat, Sehat alhamdulillah. Bu ya, alhamdulillah. Apakah hari ini Ibu ada kegiatan lain Ibu? Tidak ada, anaknya sudah pulang. Oh, sudah pulang Ibu ya. Iya. Mohon izin waktunya sebentar ya Ibu. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Ibu ya. Jadi Ibu perlu saya sampaikan kembali bahwa kegiatan supervisi akademik ini yang saya lakukan itu mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi yang sudah kita lakukan di hari Senin kemarin. Terus yang kedua observasi, yaitu melihat Ibu melakukan pengajaran di kelas Ibu, yang bertujuan observasi ini adalah membantu Ibu dalam peningkatan pembelajaran di kelas Ibu. Selanjutnya yang ketiga di hari ini Ibu, yaitu kegiatan pasca observasi. Ini adalah langkah terakhir Ibu. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan merefleksi kembali Ibu apa-apa yang telah Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran kemarin di kelas Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu merasakan ada perbedaan Ibu saat Ibu sebelum mengajar pada masa observasi kemarin dengan Ibu mengajar di masa observasi kemarin itu Ibu? Ada perbedaannya. Kalau sebelum kan mengajarnya biasa-biasa aja. Kalau sesudah kan lengkap dengan perangkat pembelajaran, dengan media dan alat peraga. Iya, jadi perbedaannya itu di media dan perangkat pembelajarannya Ibu ya, yang Ibu rasakan. Ya baik Ibu. Nah, situasi kelas Ibu bagaimana Ibu dari sebelum dengan setelah Ibu melakukan kegiatan observasi Ibu? Sepertinya anaknya kan kalau sebelum itu karena belum jarang ada ini media seperti Infokus itu kan, jadi kan kalau sebelum anaknya kurang aktif, kurang semangat ya. Setelah menggunakan media pembelajaran seperti Infokus, anaknya semangat, belajarnya fokus dengan media tadi kan, lihat ke papan tulis, anaknya video gitu, ada videonya, anaknya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya. Ya. Nah Ibu, nah dari yang telah Ibu sampaikan tadi Ibu, ada Bu yang kira-kira akan Ibu perbaikin lagi Bu? Yang perlu saya perbaiki ini ya, anaknya ada anak yang aktif dan ada anak yang tidak aktif. Selanjutnya Ibu, dari yang sudah Ibu temui adanya perubahan yang lebih baik kemarin, dan juga ada yang sudah Ibu temui kekurangannya. Nah Ibu, tujuan pembelajaran Ibu kemarin sudah tercapai belum Ibu? Tujuan kemarin kan supaya anak dapat menjumlahkan pengurangan dan penambahannya kan. Ada yang sudah bisa, ada yang sudah mampu ya kan, dengan membedakan tanda simbol tambah ataupun tanda simbol kurang. Yang belum mampu ya itu ada yang saya panggil itu, saya bimbing itu yang beda. Yang kemarin menuju di meja Ibu, Ibu ya. Iya. Yang lain sudah mampu, sudah tercapai. Iya. Nah, menurut Ibu terkait dengan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, juga diferensiasi produk, dari mulai Ibu memberikan media, Ibu melakukan proses pembelajaran, sampai hasil-hasil anak bahwa sudah memahami pembelajaran itu seperti menjawab di LKPD. Nah, apakah itu sudah baik Ibu untuk diterapkan selanjutnya? Kalau menurut saya itu sudah baik untuk diterapkan ke depannya yang maksudnya itu sudah memang termasuk perangkat pembelajaran yang sudah bagus ya kan, dengan menggunakan perangkat pembelajaran RPP, alat peraga, dan evaluasi atau penilaian LKPD seperti LKPD itu sudah baik. Sudah baik Ibu ya.
ini luar biasa. Berarti apa yang menjadi kegiatan kita kemarin itu ada peningkatan ya Bu ya, untuk ada peningkatan. dari mulai observasi sampai nanti ke depannya begitu Ibu ya. Nah selanjutnya Ibu, untuk meningkatkan ini apa yang Ibu lakukan nanti Ibu untuk ke depannya Bu, setelah Ibu mengetahui masa observasi kemarin? Itu akan saya pertahankan, menurut saya itu sudah bagus ya kan, akan saya pertahankan ke depannya supaya lebih bagus lagi ya, mungkin dengan menggali ilmu lebih dalam lagi, dengan belajar lagi ya kan, dan belajar mandiri, PM platform Merdeka Mengajar, dengan KKG atau pelatihan KKG, habis itu dengan di YouTube ya. Oh ya, lihat pembelajaran di YouTube Ibu ya. Wah ini luar biasa Ibu. Berarti ini ada sedikit kegiatan lagi Ibu ya, untuk melengkapi atau meningkatkan pembelajaran yang sudah ada begitu ya. Minimal mempertahankan Ibu ya. Yang kemarin Bu ya, pada masa observasi Ibu ya. Nah, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, pada kompetensi sosial emosional Ibu ini Ibu. Jadi terkait pembelajaran tadi sudah kita bahas. Sekarang terkait dengan sosial emosional Ibu. Artinya bagaimana Ibu emosional Ibu sebelum Ibu melakukan observasi dengan sesudah melakukan observasi. Apakah emosional Ibu itu lebih stabil atau bagaimana Ibu? Dengan yang sudah kemarin dilakukan dengan pembelajaran kemarin dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah lengkap, menurut saya yang kemarin sudah sabar ya, lebih sabar, lebih tenang lebih ya, sabar, karena anaknya pun aktif, bersemangat. Dengan yang sebelumnya kurang sabar karena anak-anak kadang sibuk sendiri begitu Ibu ya. Karena dengan adanya media kemarin kan, dengan memakai InFocus, itu anaknya lebih semangat, lihat ke depan, aktif, bersemangat dengan materi kemarin. Jadi dia terfokus Ibu ya. Ya begitu. Jadi Ibu lebih mudah mengontrolnya begitu Ibu ya, dan pembelajaran cepat tercapai dengan waktu yang sesuai Ibu ya, yang sudah cepat memahami dengan waktu yang sudah ditentukan begitu Ibu ya. Selanjutnya Ibu, di area pengembangan sosial emosional Ibu itu setelah observasi ada yang perlu Ibu kembangkan lagi Ibu? Baik rasa sabar Ibu, terus Ibu peduli dengan anak-anak, terus Ibu memotivasi anak-anak, ada nggak Bu yang perlu Ibu kembangkan lagi? Yang perlu dikembangkan ya lebih sabar lagi menghadapi anak-anak, lebih sabar lagi menghadapinya. Ya lebih sabar Bu ya. Ya luar biasa Bu. Jadi kemarin saya lihat Ibu begitu sabar Ibu ya, menghadapi kelas yang ramai. Lebih sabar lagi untuk menghadapinya. Nah ini luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu perasaan Ibu melihat anak-anak Ibu yang tadi Ibu katakan anak-anak yang antusias gitu? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega, senang, karena anak-anaknya bersemangat dalam memahami pelajaran yang sudah saya berikan. Wah ini luar biasa Bu ya. Selanjutnya Bu, jadi bagaimana Ibu menilai di observasi kemarin di kelas Ibu itu kan pembelajarannya itu berdiferensiasi Bu ya, artinya beragam media disampaikan, prosesnya sampai hasil yang mereka sampaikan, itu beragam. Terus juga diintegrasikan dengan sosial emosional, kemampuan Ibu mengendalikan emosi. Nah, menurut Ibu pembelajaran seperti itu berdampak baik atau bagaimana Ibu? Menurut perasaan Ibu rasakan? Pembelajaran diferensiasi itu sangat baik ya kan, karena kan beragam, berbagai ragam di situ. Di situ ada media, semuanya lengkap, mengontrol emosi dan diri kita menghadapi anak-anak. Iya, jadi sudah bagus begitu Ibu ya. Sudah bagus. Ya. Nah selanjutnya Ibu, tindak lanjut Ibu seperti apa yang Ibu ke depan setelah Ibu mengetahui pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional? Nah, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjutnya untuk ke depannya ya menjadi guru yang lebih baik lagi dan menggali ilmu dengan belajar mandiri dengan menggunakan platform Merdeka Belajar, pelatihan-pelatihan di KKG dan juga di YouTube atau ikut seminar-seminar lainnya. Iya, bagus Bu ya. Berarti ini luar biasa Ibu. Berarti tindak lanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi Ibu ya. Ibu tidak berhenti di tempat. Nah, selanjutnya Ibu, supaya
tindak lanjut yang Ibu akan lakukan itu berjalan, siapa ini Bu orang-orang yang bisa Ibu minta bantuan Bu? Terutama rekan sejawat, kepala sekolah, dan terutama kepada Pak Pada saya Bu ya, Insya Allah Bu, saya bantu Bu, ya Insya Allah saya bantu. Ya, sharing-sharing Ibu ya. Ya baik Ibu, jadi nanti kalau memang Ibu ada kendala atau apa yang perlu Ibu perlu bantuan, itu sampaikan saja Bu ke saya, sama-sama Ibu ya, menyelesaikan apa-apa yang perlu Ibu tentang bagaimana kekurangan ataupun bagaimana perbaikannya, dan masukan dari Pak Ahmad seperti apa. Iya, jadi untuk melengkapi kita Bu ya. Nah selanjutnya Ibu, ada Ibu kira-kira jadwal Ibu tertentu Ibu untuk mempersiapkan ini semua Ibu? Karena kan jadwalnya sudah ada, apalagi di pelatihan KKG itu kan sudah ditentukan jadwalnya, tanggal sekian-sekian nanti pelatihan ini misalnya kan sudah ditentukan itu kalau di KKG. Kalau misalnya ikut di YouTube di seminar sudah ditentukan, misalnya seminar tanggal sekian sampai tanggal sekian sudah ditentukan. Oh iya, sudah ada nanti jadwal, berarti Ibu sudah tinggal ikuti aja gitu Bu ya. Wah ini luar biasa Bu, jadi Ibu sudah tidak repot-repot lagi Bu ya tentang jadwal. KKG kan kemarin sudah ditentukan juga, memang sudah ada ditentukan di situ kan tanggal sekian pelatihan misalnya masalah kurikulum merdeka mengajar, sudah ada di situ ditentukan tanggalnya. Ya, jadi kira-kira kapan ini Bu akan mulai action ini Bu untuk mempersiapkan ini semua supaya pembelajaran Ibu sesuai dengan observasi yang kemarin? Secepatnya ya kan, sudah secepatnya. Mungkin 6 bulan ke depan kan habis semester ini ulang lagi pelatihan lagi nanti kan di KKG kan. Nanti kalau ada ikut seminar insya Allah ikut juga. Karena sebelumnya memang ikut kan di YouTube ikut seminar KKG di pelatihan. Jadi harapan kita ini bisa dijalankan Bu ya, karena sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ini kan berdampak baik Bu ya terhadap pembelajaran murid kita di kelas. Oke. Apakah ada hal-hal yang mengganjal Ibu dari Ibu dalam Ibu melakukan pembelajaran ini? Apa yang kira-kira begitu Bu? Saya rasa tidak ada yang mengganjal, karena kan sebagai seorang pendidik memang tanggung jawab kita untuk mendidik anak didiknya menjadi yang lebih baik, lebih cerdas ya kan. Iya, jadi tidak ada masalah Ibu ya, sudah clear Bu ya. Jadi ini Ibu, saya tunggu Ibu rencana Ibu ke depan, apa hasilnya bagaimana, dan kalau Ibu nanti butuh bantuan saya, Ibu sampaikan saja Bu ke saya. Insya Allah kita saling berbagi, saling membantu agar pembelajaran di kelas Ibu lebih baik Bu dari yang sebelumnya. Baik Bu, jadi ini sudah selesai kita tahap pasca observasinya Ibu ya. Saya menunggu nih kabar dari Ibu untuk tindak lanjutnya Bu ya. Baik Bapak Ibu, demikian hasil pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Ibu Srimpi SPD. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi harapan kita, yang menjadi perubahan kita bagi pembelajaran di kelas Ibu Srimpi SPD menjadi lebih baik lagi dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Sekian dan terima kasih dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.